Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali saya Hazat Akbar kembali menjumpai Anda di Dialog Kabar Jambi untuk edisi Rabu 15 Oktober 2025. Dan semoga saudara selalu sehat serta bahagia. Dan memang ketika kita membahas tentang remaja, terkhususnya remaja ini adalah fase di mana ada fase badai, pencarian identitas, kemudian juga hal-hal lainnya ketika memang terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia dan individu itu sendiri. Nah, fase remaja ini juga menjadi fase yang penting sekali ketika memang masa pencarian identitas ini didampingi dengan program-program yang mungkin membangun dan juga berkembang. Nah, di samping itu juga, saudara, ada juga terkait dengan kekacauan ataupun juga proses pencarian yang mungkin sedang dilakukan, namun bertemu dengan berbagai hal gitu. Nah, disinilah remaja perlu didampingi sehingga memang proses yang ada tetap berlangsung dengan baik dan juga maksimal. Nah, membahas tentang tema kita pada hari ini bagaimana remaja yang juga harus ditanggulangi ataupun juga harus bersama dibimbing seperti itu agar tidak terjerumus dalam perilaku berisiko ataupun kenakalan remaja. Kita akan membahas tentang tema kita yakni membangun generasi muda yang tangguh dan juga bermoral. Nah, untuk membahas tema kita pada hari ini, saya sudah ditemani dengan dua narasumber yang sangat luar biasa sekali yang sudah berkesempatan hadir di dialog kita pada hari ini, dan akan saya sapa terlebih dahulu dari yang paling tengah. Jadi sangat terhormat sekali kita kedatangan Kapolsek Jambi Timur, ya, AKP Edi Mardi Siswoyo, Pak. Oke. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Ya. Pak Kapolsek tadi dari mana, Pak? Langsung dari kantor langsung ke sini. Baik, jadi dari kantor langsung ke sini. Nanti kita akan melihat sebenarnya seperti apa data, kemudian gambaran ya, Pak ya. Baik. Nah, kemudian menemani Pak Kapolsek, di sini juga ada psikolog kita, cantik banget hari ini, yakni psikolog yang akan membahas, kemudian juga melihat, kemudian juga bagaimana akhirnya menganalisa lebih lanjut sebenarnya fase-fase kehidupan manusia, terkhususnya di remaja itu seperti apa. Ini ada Kak Septi Riana Wulandari, SPSI, MPSI Psikolog, selaku psikolog pemerhati anak dan juga keluarga. Selamat siang, Kak. Siang, Mas Ridho. Sehat, alhamdulillah. Baik, jadi Kak Septi juga nanti akan melihat dan juga mungkin sharing ya Kak Septi ya, seperti apa harusnya keterlibatan mungkin orang tua, kemudian lingkungan-lingkungan yang harusnya membangun anak agar sesuai dengan tema kita pada hari ini, tangguh dan juga bermoral. Nah, untuk saudara serta pemirsa yang ingin berdialog ataupun berbincang dengan dua narasumber kita dan berdiskusi lebih lanjut, boleh saja langsung di 0741 6385 atau di 0811 743 3133. Nah, membahas tentang tema kita nih, Pak Kapolsek. Ya. Pada dasarnya memang remaja itu adalah sebagai fase di mana tadi yang sudah saya antar pencarian, kemudian dan hal-hal lain. Nah, sejauh ini mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu bagaimana gambaran, kemudian juga analisa yang dilakukan oleh Polsek Jambi Timur terkhususnya dengan perilaku-perilaku yang mungkin sedikit berisiko nih terhadap lingkungan remaja, Pak. Ya, baik, terima kasih. Terutama kami sampaikan kepada pihak TVRI yang sudah mengundang kami dalam rangka untuk memberikan semacam edukasi untuk kita semua, karena seperti kita ketahui bersama bahwasanya akhir-akhir ini ataupun beberapa hari yang lalu juga terkait di media sosial banyak sekali berita-berita yang viral terkait dengan aksi-aksi geng motor yang terjadi di Kota Jambi. Nah, di sini kalau kita lihat dari perspektif terkait dengan hukumnya, kadang pihak Polri ini selalu disudutkan dari sisi proses penanganannya. Namun apapun itu yang disampaikan, kami tetap berbuat, kami tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar kami yang ada dan proses sampai dengan proses penegakan hukum. Nah, di sini beberapa fenomena ini memang sudah berubah. Mungkin zamannya kita dulu tidak ada media sosial, nah sekarang udah sifatnya dari beberapa hal yang data yang kami terima itu semuanya berawal dari ajakan dari medsos. Jadi medsos diajak, kemudian selanjutnya ikut-ikutan, kemudian biar dibilang kekinian, ayo kita ikut-ikut, akhirnya setelah terjadi dia tidak tahu-menau. Jadi dari beberapa faktor yang kami anggap, seperti kemarin terakhir yang ada viral di kebetulan di wilayah kami di Jalan Baru di wilayah hukum Polsek Jambi Timur, itu di situ antara satu dengan yang lain itu tidak saling kenal. Nah, setelah dia ketemu di lapangan baru tahu si A si B. Nah, itu cukup riskan sekali, cukup rawan sekali ketika media sosial ini digunakan tidak dengan cara yang bijak. Mungkin dari sisi psikolognya nanti mungkin pandangan hukum berbeda, tetapi dari
video ataupun yang kemarin beredar mungkin bisa dilihat itu didatangi kemudian seolah-olah kesan mau mohon maaf dibacok, tetapi tidak jadi. Ternyata kenal mereka. Nah, seandainya itu mungkin terkenal, itu pasti akan sudah terjadi. Nah, di sini upaya yang sudah kita lakukan pun kami langsung menelusuri, kemudian kami langsung melakukan penyelidikan. Kami ambil dari beberapa profiling wilayah yang ada dan langsung kami amankan anak-anak yang bersangkutan. Jadi kami termasuk dengan senjata tajam yang ini kan kami amankan. Nah, dari hasil pemeriksaan, karena dalam hal ini pihak korban juga tidak ada, kemudian pihak-pihak lain yang dirugikan juga tidak ada, hanya ini sifatnya meresahkan, jadi kami lakukan pembinaan. Nah, pembinaan di sini kita melibatkan yang pertama dari sisi orang tua dulu, dari pihak internal, mereka yang harus bertanggung jawab mengawasi anak-anaknya, kemudian dari pihak sekolah. Setelah itu dari pihak lingkungan sekitar, yaitu dari RT sampai dengan pihak lurah. Nah, mudah-mudahan cara ini nanti cukup efektif ketika secara bersama-sama betul-betul mengawasi anak-anak kita. Karena dari beberapa yang ada, dari beberapa kasus yang ada, sebagian tidak ada permasalahan apa-apa dari pihak keluarga ataupun lingkungan tidak ada, tetapi hanya mereka ikut-ikutan saja. Ikut-ikutan saja biar dibilang kekinian, dan mereka satu sama lain hanya ikut. Nah, jadi dan ada beberapa bahasa-bahasa yang sangat tren mungkin di kalangan anak-anak geng motor, seperti ayo kita ikut acara, berarti kita ikut tawuran, ayo kita COD-an, berarti ketemu untuk bertaruh, ayo dilamar kita. Dilamar maksudnya ini grup A, grup B, lamar dulu baru nanti jadian gitu loh. Kemudian nanti ada istilah, ada polisi tuh yang ini ada angin. Nah, jadi kami polisi dianggapnya angin. Nah, tapi dari beberapa itu kita profiling, kita pelajari karakter-karakter mereka. Dan pada intinya mereka semuanya sangat takut. Ketika terjadi benturan, mereka akan bagaimana caranya menghilangkan terkait akun-akun yang ada tersebut secara permanen. Jadi mereka artinya secara ininya takut dengan apa yang mereka perbuat. Tetapi peran di sini diperlukan betul-betul pengawasan daripada yang pertama orang tua, kemudian nanti dari pihak sekolah, di lingkungan sekolah, kemudian dari lingkungan sekitar. Mungkin itu. Pak Kapolsek, itu menarik sekali ya, bahwasanya memang mungkin data yang terbaru adalah yang bisa disaksikan di media sosial. Ini memang ada suatu kejadian tertentu ya, yang akhirnya juga melibatkan Polsek Jambi Timur untuk melihat dan juga mengawasi secara langsung. Nah, ini menarik ya, selaku psikolog kita pada hari ini, Kak Septi. Ini kita melihat tadi ada beberapa garis yang saya coba tangkap gitu. Yang pertama adalah keinginan anak-anak untuk ikut-ikutan, itu satu ya. Kemudian bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial saat ini, serta sebenarnya ada indikasi ikutan ini memang pure ingin apa istilahnya mengikuti secara penuh, atau sebenarnya hanya unjuk gigi, kemudian tadi ada rasa takut sebenarnya. Itu seperti apa, Kak Septi? Nah, ya ini menarik ya, kalau ternyata tadi sebenarnya kenakalan remaja itu faktornya banyak ya Pak ya. Mungkin tadi apa juga sempat singgung mengenai keluarga, kemudian juga bagaimana pendampingan di sekolah dan lain sebagainya. Tapi ternyata kalau dari case yang kita dapatkan justru karena diajak teman dan nggak tahu juga siapa yang ngajak. Karena ada grupnya mungkin kadang terbuka di media sosial, terus ikut padahal nggak tahu juga ini kegiatannya apa. Nah, kita perlu kaji kenapa ya ikut-ikutan ini itu menjadi sesuatu yang menarik buat anak-anak remaja. Pertama, karena biasanya Mas Rido adalah emang ada yang namanya sikap anak-anak tuh kan mencari jati diri remaja. Jadi pengen terlihat eksis, keren begitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya masuk dalam satu golongan atau kelompok tertentu, terus di kelompok itu menyatakan bahwa tawuran, terus kemudian ngebacok orang, atau istilahnya mungkin yang sekarang sering kita dengar petantang-petenteng di jalanan, itu ada hal yang keren, maka dia akan terpacu untuk melakukan itu. Tanpa terkadang tahu paham resikonya. Kemudian akhirnya datanglah si angin, si bapak-bapak polisi ini begitu ya. Baru akhirnya, oh ternyata takut ya, ternyata tidak siap dengan resikonya ya, begitu. Nah, kita perlu mengkaji kenapa ada anak-anak yang kemudian mau ikut-ikutan ke hal-hal yang dia tidak tahu manfaatnya. Itu kan berarti ada problem juga ya. Sedangkan ada banyak kok yang mungkin tahu, diajak tapi nggak mau. Tapi yang kenapa nih anak-anak ini mau? Nah, itu kan menjadi tanda tanya besar.
dan faktor-faktor individunya itu pasti ada sekali. Meskipun secara umum kita lihat keluarganya mendampingi, lingkungannya bagus, tapi mungkin ada dalam sisinya yang mungkin merasa butuh ingin dihargai, butuh ingin dilihat keren, butuh ingin mendapatkan perhatian. Jadi kebanyakan justru karena seeking attention. Mereka tidak banyak tahu. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik karena ketika kebutuhan-kebutuhan dasar itu sebenarnya terpenuhi, itu akan tadi membentuk ketangguhan dan moral tadi sehingga ajakan-ajakan itu mungkin tidak terlalu didengarkan. Tapi kan itu tantangan yang paling besar sebenarnya ya. Gitu sih. Baik, jadi menarik ya. Jadi ada apa ya istilah tadi. Oke, saya akan garis bawahi terkait dengan faktor ya, Kak ya. Dan ini juga menarik bahwasanya seeking attention, kemudian juga hal-hal yang dilakukan untuk remaja saat ini itu sebenarnya adalah fungsi yang mungkin terhambat atau istilahnya saluran yang mungkin perlu kita perbaiki bersama gitu. Tapi sebelum kita mendalami lagi faktor dan lain, saya ingin kembali ke Pak Kapolsek nih, Pak. Ini kan tadi kalau kita membahas tentang kenakalan remaja, mungkin yang disoroti baru-baru ini adalah tadi hampir tawuran atau istilahnya pertemuan yang sebenarnya juga mereka tidak tahu seperti itu ya. Kalau misalnya sejauh ini di Polsek Jambi Timur yang sudah berhasil ditangani, model ataupun bentuknya kenakalan remaja itu sejauh ini apa aja Pak, di luar dari tawuran ataupun juga geng motor? Baik, dari data kami selama 1 tahun menjabat di Polsek Jambi Timur, itu yang pertama sempat terjadi di Jalan Baru itu sampai meninggal dunia. Jadi karena ini sudah terjadi, sudah saling bertemu, kemudian saling memukul dan saling tarung. Nah, di sini ada 1 yang meninggal dunia. Ini sudah kita proses, pelakunya sudah kita amankan dan kita sudah limpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Kota Jambi. Kemudian yang kedua terkait dengan baru-baru ini juga ada anak-anak geng motor yang hampir juga terjadi dengan menggunakan senjata tajam. Nah, jadi kami amankan pada saat yang bersangkutan, padanya kita temukan barang bukti senjata tajam dan berkasnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Kemudian selanjutnya yang ketiga terkait dengan yang baru-baru kemarin ini yang viral, yang kita amankan 9 orang karena posisinya katakanlah belum ada luka ataupun belum ada pihak ini, jadi kami lakukan pembinaan. Jadi dari data yang ada dan kami rutin melakukan kegiatan patroli. Kami rutin melakukan menganalisa terkait dengan tingkat kerawanan yang ada di wilayah Polsek Jambi Timur. Dan alhamdulillah sepanjang ini, dari setahun ini ada 3 kasus yang kita tangani dan beberapa kita bisa cegah, kita lakukan pencegahan di awal. Contoh mereka sudah ngumpul-ngumpul, kita langsung bubarin. Kemudian kita laksanakan razia terkait dengan kendaraan sepeda motor yang sifatnya brong-brong, kita panggil orang tuanya supaya mereka juga ikut sama-sama membina dalam rangka mencegah terkait dengan kegiatan aksi geng motor ini. Karena seketika terjadi itu penyesalan yang ada. Jadi dari beberapa kasus yang kita lakukan penahanan karena sifatnya anak dan ini sudah artinya ketika ancamannya di atas 7 tahun ini kita tidak bisa lagi diversi. Sebagaimana diundang SPPA, jadi kita proses hukum terus. Nah, itu seperti itu kira-kira. Ini menarik ya ketika kita melihat tadi ada gambaran data seperti itu dan juga bahkan ada istilahnya anak-anak yang akhirnya berhadapan dengan hukum. Nah, mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, Kak Septi, bagaimana sebenarnya keterlibatan unsur yang tadi disampaikan. Apakah ada faktor-faktor pencetus yang harusnya kita sudah wanti nih sejak dini sehingga anak-anak tidak terjerumus dengan perilaku tersebut seperti itu. Tapi kita katakan dulu ya, Kak Septi dan juga Pak Kapolsek, kami masih akan kembali usai jeda, saudara tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara. Pembahasan kita masih terkait dengan bagaimana membentuk generasi muda yang tangguh dan juga bermoral. Nah, tadi menarik sekali di segmen sebelumnya kita masih membahas tentang latar belakang kemudian gambaran yang sebenarnya terjadi saat ini di lingkungan seperti apa. Memang tidak semua ataupun juga bahkan banyak sekali remaja yang berkembang secara positif dan progresif seperti itu. Namun memang ada beberapa indikasi dalam proses tersebut yang akhirnya membuat hambatan dalam proses pencarian yang akhirnya tadi mungkin salah memilih, kemudian juga salah memberikan interaksi dan lain-lain. Nah, ini yang
kita soroti bersama dan akhirnya mungkin menjadi program ke depannya untuk bersama-sama di awal atau dikawal menjadi lebih baik. Nah, tadi sebelum segmen 1 gitu ya, menuju break, ini sudah ada satu yang saya menarik sekali gitu ya. Pada dasarnya kepolisian bahkan sudah memberikan begitu banyak program dan juga pendampingan seperti itu. Nah, sebenarnya indikasi dan faktor pendorong akhirnya anak atau individu terjerumus dalam perilaku-perilaku berisiko atau kenakalan remaja ini seperti apa? Lebih lanjutnya, Kak. Mungkin tadi udah disenggol sedikit ya, tapi pengen lebih detailnya seperti apa? Mungkin jadi poin pengawasan ke depannya. Pertama, kalau anak-anak masih di bawah umur, ekosistem yang paling besar perannya adalah keluarga, orang tua. Artinya kan seperti itu ya, mereka anak-anak tuh belajar dari bagaimana mungkin orang tua yang perlakukan, keluarga yang perlakukan, bagaimana pandangan orang tuanya terhadap ketika anaknya melakukan kesalahan atau melihat kesalahan secara umum itu seperti apa. Nah, kemudian kehadiran orang tuanya penuh nggak untuk anaknya? Apa cuman sebatas pemenuhan materi saja? Atau memang benar-benar nanyain kamu di mana sekolahnya hari ini? Gimana sama teman-teman dan lain sebagainya. Jadi kehadiran orang tua itu bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan yang sifatnya material saja, tapi secara emosional dan psikologis itu juga penting. Karena anak remaja ini memang mereka mulai lebih memperhatikan pendapat teman sebaya. Jadi peran keluarga tuh orang tua tuh semakin kecil. Makanya kalau udah anak remaja SMP nggak mau lagi ikut sama orang tuanya, begitu ya Pak. Gitu. Jadi tapi itu adalah tahap yang sangat krusial dan orang tua perlu lebih ke melihat, dan sebelum itu juga memberikan banyak informasi sebenarnya. Kalau kamu ikut kegiatan yang seperti ini, dampaknya apa loh? Kalau ikut yang seperti ini, dampaknya apa? Jadi anak itu perlu diberikan banyak eksplorasi, pandangan, kegiatan, atau bahkan juga aktivitas seperti itu. Jadi biar dia tuh melihat banyak ragam hal yang bisa dia lakukan dari sekedar ikut-ikutan sama teman. Misalnya kalau ikut ekskul bola misalnya, apa nih ke depannya, masa depannya seperti apa. Begitu juga sebaliknya, kalau anak-anak yang mungkin dibiarkan untuk dia mengakses gadget full, sosial media dan lain sebagainya, kemudian ikut komunitas-komunitas yang kita bahkan sebagai orang tua juga nggak tahu itu komunitas apa, arahnya bahayanya kemana dan lain sebagainya. Penggunaan narkotika atau geng motor tuh arahnya kemana, resikonya apa. Nah, anak itu perlu dapat edukasi itu di rumah. Ya, jadi sama kayak tadi tuh, orang tua juga perlu ngecek kalau misalnya di WhatsApp handphonenya mulai ada istilah-istilah angin lah, kumpul, lamaran, dan lain sebagainya. Itu kan kami Pak, yang orang awam sangat tidak tahu bahwa itu arahnya ternyata ke sana. Mungkin orang tua di rumah juga seperti itu. Nah, jadi harapannya dengan informasi dari Bapak tadi, orang tua jadi mulai aware tuh, ini anak mau acara apa nih? Acara apa Bang di rumah Bang, sama si ini Bang, tanyain, ini grup apa Bang? Nah, itu tuh penting, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana lingkungan. Kita juga perlu melihat terkadang isu-isu yang seperti ini munculnya di tengah lingkungan yang seperti apa sih? Rumahnya itu bagaimana sih? Mungkin rumahnya terlalu dekat dengan tetangga, yang kalau tetangga berantem kedengaran juga. Akhirnya dia malam nggak betah di rumah, akhirnya dia keluar, keluyuran. Itu berpengaruh biasanya ke anak-anak, karena dia nggak ngerasa aman dan nyaman di rumah. Ya, kemudian bagaimana lingkungan menilai dia? Kadang-kali Pak, ada anak-anak yang sudah dicap jelek dari kecil. Kamu mah bandel, mau keluyuran kemana? Padahal dia baik-baik aja. Jadi itu nge-label dia sehingga ya udah sekalian aja aku ikut geng motor, keluyuran, misalnya melakukan aktivitas-aktivitas yang orang itu bilang, sekalian aja. Karena terkadang dorongan itu justru dari komentar-komentar negatif orang lain. Selama ini aku enggak, tapi nilai gitu, ya udah sekalian aja. Nah, itu fenomena itu ada. Saya tidak tahu di Jambi Timur apakah ada juga atau tidak begitu. Nah, kemudian tadi lingkungan. Jadi komunitasnya seperti apa? Kemudian bagaimana lingkungan sekitarnya mengajak dia. Nah, terkadang kurang tuh kegiatan-kegiatan Karang Taruna. Kalau di daerah-daerah lain biasanya ada namanya Karang Taruna seperti itu. Kemudian banyak nggak sih kegiatan eksplorasi komunitas yang bisa mengajak mereka untuk bisa nge-explore minatnya nih. Nah, ketika itu minim, ya anak-anak akan cenderung eksplor sendiri hal-hal yang terlihat keren oleh kebanyakan teman lainnya. Baik. Gitu.
Wah, luar biasa. Jadi memang remaja yang pada dasarnya lahir dengan energi yang mungkin cukup besar seperti itu ya, itu juga harus diberikan apa istilahnya fasilitas ataupun juga area di mana akhirnya bisa mengekspresikan energi. Betul. Tadi ada beberapa garis yang saya coba tangkap. Pertama adalah bagaimana pendampingan dari lingkungan, kemudian juga bagaimana informasi yang diberikan kepada anak itu cukup. Seperti itu ya, Kak ya. Sehingga nanti ketika anak ingin mencari, dia tidak lagi bingung dengan informasi yang mungkin mispersepsi dan kondusif dengan lingkungan seperti itu ya. Kemudian juga bagaimana lingkungan yang ada memberikan rasa aman dan nyaman dan stop labeling anak gitu ya. Kita harus menilai secara keseluruhan. Nah, baik, ini menarik ya Pak ya. Nah, kalau misalnya ini kan kembali lagi kasus ataupun juga permasalahan yang terjadi. Mungkin sering sekali proses yang sudah dilakukan, mungkin pembinaan dan lain-lain, akhirnya anak terjaring kembali seperti itu ya Pak. Nah, itu sebenarnya bagaimana responsif ataupun juga sebenarnya kolaborasi yang dilakukan antara Polsek mungkin, kemudian unsur terkait tadi seperti yang disampaikan RT, keluarga untuk membangun anak ini supaya tidak kembali mengulangi perilaku yang sama, bagaimana Pak? Ya, jadi terima kasih dari beberapa hal yang oh baik, kita tahan dulu ya Pak ya. Sepertinya ada penelpon. Ya ini menarik sekali. Tapi kita akan tahan dulu ya Pak Kapolsek, izin. Ini kita akan angkat dulu telepon di siang hari ini. Mungkin ada penelpon yang ingin berdiskusi dan berbincang kepada kami dan juga dua narasumber kita. Silakan. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Silakan. Dari siapa di mana? Selamat siang juga, Akbar Azed. Selamat siang. Baik, baik, ini dari suaranya sepertinya Pak Yudi di Telanai. Silakan Pak Yudi di Telanai, apa kabar? Ya, selamat siang Akbar Azed. Bisa mendengar suara saya? Siap, sudah Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih. Sampai ketemu Bang Azed. Saya sapa sebentar Bang. Silakan. Ya, saya potong, saya sapa. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama ya, terima kasih Bapak AKP Edi ya, Kepala Polisi Sektor Jambi Timur yang saya hormati. Yang kedua didamping oleh seorang psikolog yang terhormat Ibu atau Mbak Septiriana Wulandari, SPSI dan MPSI, ini master. Jadi apa namanya itu psikolog pemerhati anak luar biasa. Jadi membangun generasi muda yang tangguh dan bermoral luar biasa sekali. Ini harapan. Nah kalau kita merujuk kepada judul kita saat ini, tentu ya tema yang ada ini dia akan menjadi tantangan, harapan dan persiapan. Kan itu. Nah, kita bicara tantangan terkinian ya tentu support sistem orang tua, keluarga, masyarakat itu diperlukan karena sudah hilang. Jadi penggunaan teknologi is okay untuk 2045. Moralitas, etika, tata krama, attitude, saling menghormati, agama yang kuat sudah hampir-hampir menjadi pertanyaan besar. Ini baru dari segi perspektif masyarakat, belum dari segi apa namanya psikolog. Dulu di RT itu setahu saya jarum jatuh itu tahu orang semuanya. Sekarang sudah hilang sensitivitas, lantas kepedulian sudah hilang. Artinya seperti di Jakarta lah. Coba bayangkan. Makanya polisi saya harapkan ya tidak bekerja lagi ke depannya itu. Baik. Jadi masyarakat itu harapannya menjadi polisi bagi diri dia sendiri. Baik. Luar biasa kan? Aman tuh. Ya. Ini pertanyaan. Baik. Jadi kita harus lanjutkan di zaman Jokowi itu yang bermanfaat adalah revolusi mental. Pertanyaan besar, apa isi revolusi mental? Sangat bermanfaat, termasuk yaitu difungsikannya via regulasi. Baik, Pak Yudi, pertanyaannya Pak Yudi. Untuk lebih ketat pemeriksaan rutin kejiwaan. Karena ke depannya tali tiga kena semua. Jadi kapan kita harus rutin memeriksakan kejiwaan kita masing-masing? Tolong dijawab. Baik. Nah, apakah bagi masyarakat
apalagi bagi masyarakat umum, pejabat yang mau masa persiapan pensiun. Dan ini aktif tuh. Itu persoalannya untuk persiapannya tuh. Baik. Untuk 2023, 2035, 2045. Belum kelihatan persiapannya Bung Ajat dan Bapak Ibu narasumber. Jadi pertama, menurut saya kan, bagi yang aktif dan mau aktif itu ya, mau hampir aktif, tidak aktif lagi, ya mengelola manajemen stres itu bagaimana. Baik. Tekanan ekonomi, sosial, keluarga, situasi saat ini, itu persoalannya. Ada suatu kewajiban pemeriksaan kejiwaan itu, apalagi sekarang. Baik, terima kasih banyak Pak Yudi di kejiwaan Telana. tidak. Baik, kami sudah menangkap apa yang menjadi pertanyaan dan juga apa yang harusnya dilakukan ke depannya dari perspektifnya Pak Yudi. Terima kasih banyak Pak Yudi, penelpon setia kita dari Telanepura. Dan ini menarik sekali ya Bapak ya. Tadi Pak Yudi juga menyoroti bahwasanya dulu gitu ya, sensitivitas masyarakat cukup tinggi gitu ya. Betul. Ada istilah jarum aja yang jatuh di sebuah kampung itu akan terdengar di seluruh desa atau kampung tersebut. Nah, ini mungkin pertanyaan yang sama tadi ya, mengulang lagi bagaimana sebenarnya keterlibatan lingkungan seperti itu yang disampaikan oleh psikolog kita tadi, membangun seorang anak gitu ya. Itu bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Saya menarik sekali yang disampaikan oleh Mbak Septi tadi, bahwa di faktor selain dari lingkungan, itu juga faktor yang pertama paling pokok adalah dari orang tua. Kalau dulu saya waktu sekolah Pak, jadi kalau saya pulang atau mau berangkat, itu pasti saya ucapkan salam dulu, Assalamualaikum. Nanti pulang sekolah juga saya kembali mengucapkan Assalamualaikum. Jadi menandakan kita ini sudah pulang. Kemudian kita diajarkan oleh orang tua kita menaruh sepatu dan lain sebagainya. Nanti kita salam sama orang tua tuh. Kita dicium segala macam. Nah, ketika istilahnya kita saat itu kita belum tahu nih apa sih sebetulnya tujuan orang tua seperti itu. Tapi sekarang lah kita baru tahu bahwasanya itu tujuannya semuanya ada. Nah, ketika kita menjadi orang tua, kita mau mengawasi anak-anak kita terapkan pola yang sama. Jadi kita perlu kita cium itu, ngerokok enggak ini anak? Nah, kemudian ada enggak bau miras? Nah, kemudian ada enggak dia ada hal-hal mungkin mohon maaf ada yang luka ataupun lain sebagainya yang kira-kira ini. Itu hal yang paling pokok yang harus dilakukan oleh sisi orang tua dari sisi internal seperti itu. Nah, dengan cara-cara seperti itu minimal orang tua bisa memahami karakter si anak, kemudian apapun hal-hal yang sifatnya mungkin di luar konsep ataupun yang di luar nalar ataupun ada istilah perbedaan ataupun ini orang tua cepat untuk merespon. Contoh sekarang sudah ada HP, nah ditengok tuh grup-grupnya seperti apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Septi. Kalau ada indikasi ada grup ini, silakan dikeluarkan atau keluar dari grup, kemudian dikasih nasihat. Dan kita tidak bisa menyalahkan terkait dengan anak-anak sekarang, memang sudah zamannya katakanlah generasi Gen Z segala macam itu memang sudah ke HP semua kan seperti itu. Jadi zamannya kita mungkin tidak ada HP, jadi kita hanya untuk mengerem. Intinya kita peran orang tua, nggak apa-apa kita berikan HP dalam rangka untuk membuat ataupun belajar dalam rangka untuk pengetahuan-pengetahuan. Baik, berarti saya menangkap kata kuncinya adalah bagaimana orang tua sebagai pusat kontrol seperti itu ya, dalam artian orang tua tidak permisif juga membebaskan anak untuk menggunakan segala sesuatu, tapi juga harus ada kontrol di sana. Nah, ini menarik nih Kak Septi, sebenarnya bagaimana ya membangun kepekaan seperti itu ya, kepekaan yang bisa dilakukan orang tua untuk mulai mengawasi anak seperti itu pertama. Yang kedua, bagaimana sebenarnya orang tua yang mungkin sudah punya anak-anak yang tertutup seperti itu. Nah, pendekatan-pendekatan seperti apa sih yang harus dilakukan kepada anak supaya anak ini bisa terbuka dan dekat sama orang tua, karena mungkin ada orang tua yang kesulitan di area-area tersebut. Tapi ditahan dulu ya Kak Septi ya. Ini kita akan jeda terlebih dahulu Pak Kapolsek. Izin juga nanti kita akan kembali, pemirsa, menarik sekali karena nanti kita akan mendengarkan bagaimana sebenarnya pandangan psikolog untuk kita sebagai orang tua ataupun orang terdekat di lingkungan anak bisa melakukan pendekatan-pendekatan khusus agar anak bisa terbuka bahkan berkomunikasi lebih lanjut. Usai jeda tetap di Dialog Jambi Bicara.
Baik, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan pembahasan kita masih terkait dengan membangun generasi muda yang bermoral dan juga tangguh. Nah ini tadi menarik sekali di segmen sebelumnya kita juga mendapatkan penelpon dari masyarakat, kemudian juga ada beberapa alasan sebenarnya kenapa orang tua juga harus mulai membonding dari bagaimana tadi ya, kalau dari Pak Kapolsek, penting dulu ada salam, kemudian juga ketelekatan emosional, bahkan sentuhan fisik antara orang tua dan anak itu juga sebagai salah satu bentuk mengecek kembali apakah anak-anak bisa terlibat dari perilaku tertentu atau bahkan mungkin anak-anak dalam kondisi yang baik atau sehat seperti itu. Nah, tadi di sebelum jeda juga pertanyaan yang kita akan lanjutkan nih kepada Kak Septi. Gimana sebenarnya sih Kak ketika memang kita membangun lagi nih orang tua untuk peka, kemudian juga punya sense of feeling yang kuat nih kepada anak di luar dari kebutuhan materi tadi yang sudah disampaikan sebelumnya. Terus yang kedua adalah bagaimana ketika anak sebenarnya sudah dalam indikasi tertentu, bagaimana orang tua bisa mendekati anak agar anak bisa kembali ditarik ke lingkungan keluarga, bagaimana Kak? Oke, terima kasih pertanyaan yang menarik sekali. Ini yang menjadi catatan, pertanyaan-pertanyaan adalah siap atau tidak orang tuanya. Karena prosesnya tidak mudah. Kita perlu fair ya, kita nggak bisa bilang bahwa ini harus seperti ini, harus seperti ini. Bagi orang tua itu tidak mudah, Mas Rido. Jadi tantangannya besar, apalagi anak remaja ini cenderung menarik diri dari keluarga biasanya. Kemudian udahlah masuk kamar kunci pintu, biasanya kayak gitu tuh pola-polanya gitu. Jadi yang pertama adalah perlu ditanyakan kepada orang tua siap tidak untuk berproses. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena prosesnya akan panjang dan menguras energi sekali. Energi, emosi dan sebagainya. Nah, jadi kemudian yang dibutuhkan selanjutnya selain kesiapan adalah komitmen dan konsisten. Kalau dua itu sudah punya, tips-tips yang akan diberikan oleh profesional itu akan lebih mudah untuk dilakukan. Karena penerimaan dari orang tuanya sudah ada. Gitu. Jadi perlu 2 poin itu dulu. Kemudian setelah saya berkomitmen, saya aware, saya siap mengikuti prosesnya. Yang pertama adalah mulai pola-pola seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan. Bangun kedekatan itu. Meskipun apalah mamah nih kalau kata anaknya gitu ya, nggak apa-apa, terus aja. Percayalah bahwa kita akan bisa menyentuh hati sisi terdalam mereka. Anak itu anak kita kok, ya, gitu. Kemudian coba perhatikan apa sih sepertinya kebutuhan yang lagi dia butuhkan. Apakah butuh kamarnya jadi lebih nyaman? Apakah butuh mungkin spray baru, pengharum ruangan baru yang bikin dia moodnya happy dulu? Atau perlu dikasih masakan, dibikinin makanan yang enak, kita betah di rumah. Buat atmosfer rumah jadi lebih menyenangkan juga, sehingga dia nyaman di rumah dan mau bicara sama kita. Tapi kalau kita di rumah masih teriak-teriak, kemudian berantem sama pasangan kita di depan anak, atau kemudian tidak menyediakan kebutuhan dasar anak, ya wajar anaknya keluar. Betul tidak? Gitu. Jadi itu dulu. Kemudian tetap lakukan pendekatan-pendekatan senatural mungkin. Percayalah bahwa anak kita nanti akan dapat kok feel-nya itu. Kalau kitanya juga tulus mau mendampingi anak kita. Nah, tapi tidak semua tipe anak itu kan bisa seperti itu. Keponakan saya sendiri pun begitu. Dia nggak mau orang tuanya berusaha, ayo bang kita kesini main. Nggak mau, apa sih Mi mau di rumah aja, kayak gitu ya. Nah yang kayak gitu, ya kita berarti pendekatannya lihat apa yang dia suka. Dia mulai suka gitar. Mi ya bang mau gitar, ya udah gitar yang mana coba. Dan ternyata dengan dibelikan gitar dia lebih eksplor dan banyak di rumah. Cerita juga di videoin lah dengan namanya naik rasa percaya dirinya. Tuh, jadi kita perlu menemukan cara-cara yang gimana anak ini bisa naik nih kepercayaan dirinya. Gitu. Kadang bahkan di rumah yang menurunkan rasa percaya diri itu adalah keluarga sendiri loh. Kadang dengan pertanyaan, kamu bisa apa sih? Gitu. Nah, jadi kurangi hal-hal seperti itu, lebih bantu anak buat eksplor apa yang kira-kira buat dia nyaman di rumah, eksplor minat dan bakat dia di rumah, seperti itu yang terpenting juga menurut saya. Baik, jadi tadi pada dasarnya semua bisa dilakukan ketika niatnya tulus dulu. Betul. Pertama penerimaan dulu, orang tua mau atau tidak berkomitmen dan juga bertanggung jawab lebih lanjut gitu ya Kak ya. Betul. Kemudian juga nanti ada pendekatan-pendekatan, salah satunya tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolsek ya, memberikan area sentuhan, gimana salam, kemudian juga area kedekatan-kedekatan perlahan
namun ya harus konsisten gitu ya Kak ya. Jangan nanti hari ini lembut banget, besok berubah lagi, bingung anaknya ya. Ini ibu kenapa ya, mama kenapa, atau papa kenapa. Betul. Gitu. Baik. Nah ini kita ke Pak Kapolres ini Pak, kan menarik sekali ya bahwasanya memang area-area tadi yang sudah disampaikan oleh psikolog kita, kemudian memang paling banyak ada lingkungan gitu ya. Betul. Nah kembali lagi kolaborasi yang dilakukan, sejauh ini Polsek seperti apa Pak untuk membangun area yang memang kondusif kemudian positif untuk anak seperti itu? Baik, terima kasih. Jadi dalam rangka untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Kota Jambi, khususnya di wilayah hukum Polsek Jambi Timur, kami bersama dengan anggota, terutama dengan para Babin Kamtibmas, Yudi Intel, sudah bekerja semaksimal mungkin untuk menelusuri terkait dengan indikasi-indikasi ketika ada tingkat kerawanan sudah mulai meningkat. Kami langsung lakukan upaya-upaya dalam rangka antisipasinya. Nah, selain dengan patroli kita, kemudian giat sambang-sambang kita, unit Bimas kita kerahkan, kemudian tingkat kerawanan yang paling mendesak itu ada di malam Sabtu dan malam Minggu, di mana jam-jam tingkat kerawatannya jam libur. Nah, di sini bersama dengan RT itu contohnya di Kelurahan Tanjung Pinang, itu mereka berjaga secara bersama-sama. Jadi mereka berjaga bersama-sama, kemudian nanti ada hadir dari PKTM dan Babinsanya, berkolaborasi bersama dengan patroli mereka. Patroli mereka, nah ketika ada yang gerombolan ataupun yang sifatnya nongkrong-nongkrong, itu mereka yang membubarkan. Nah, jadi mereka membubarkan, ketika melawan ataupun tidak mau, mereka telepon kami. Kami datang, langsung kami amankan, karena itu sudah tingkatnya meresahkan. Nah, ketika nanti terjadi sesuatu tindak pidana, artinya mungkin dari sisi pencegahannya sudah kita lakukan maksimal, kemudian terjadi juga seperti yang beberapa kasus sebelumnya kami tangani. Nah, di sini tetap kami lakukan upaya proses penegakan hukum, di mana di sini ada Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana kegiatan semuanya harus sesuai dengan SOP. Ketika pelaksanaannya memang tingkat diversi tidak bisa tercapai, ya kita lanjutkan secara proses hukum, kita berkas, kemudian kita sampaikan ke pihak Kejaksaan Negeri Kota Jambi untuk proses hukumnya. Kemudian untuk dalam rangka pemeriksaannya di sini, nah ketika pembinaan kita libatkan tadi pihak orang tua, kemudian pihak sekolah. Nah, ketika proses hukum ini kadang dan wajib kita lakukan pendampingan, yaitu dari pihak lembaga masyarakat ya, dari psikolog juga ada. Nah, nanti sama-sama untuk memberikan apa sih pertimbangan-pertimbangan terkait dengan psikologis anak ini seperti apa. Nah, untuk mempertimbangkan untuk dalam rangka untuk pertimbangan proses hukumnya. Kemudian yang terakhir terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada, kami harapkan di sini kuncinya balik lagi ke orang tua. Jadi berikan sentuhan-sentuhan yang sifatnya betul-betul menyentuh dalam rangka ke hatinya, karena di sini rata-rata yang bermain ini sekarang bukan lagi, mohon maaf, yang masa depannya tanpa orang tua ataupun apa, yang sekarang orang tuanya masih ada pun banyak yang terlibat. Jadi karena tadi ada bahasa kekinian, ikut-ikutan, mau dibilang tren lah segala macam, jadi otomatis sering ikut-ikutan. Nah, di sini peran orang tua dalam rangka untuk mengecek ke dalam dari sisi HP-nya, dari sisi tingkat pergaulannya ataupun lain sebagainya. Mungkin orang tua lebih memahami itu. Baik, jadi memang sudah sejauh itu ya Pak langkah, dan juga langkah preventif, kuratif, juga bahkan penegakan lebih lanjut seperti itu, agar memang lingkungan yang ada ini menjadi kondusif untuk anak. Nah, kita ke Kak Septi nih. Tadi kan mungkin secara orang tua, tapi kan kembali lagi tadi ada garis bahwasannya tidak hanya orang tua yang berperan, tapi ada lingkungan, bahkan di tingkatan tertentu sekolah dan hal-hal lain. Dan seperti apa sebenarnya menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak? Oke. Ini menarik karena ini semakin kondusif lingkungannya, semakin besar kemungkinan anak tuh mengarah kepada kematangan atau kemampuan moral dan ketangguhan tadi ya Bapak ya. Jadi kita lihat, kalau tadi kita berangkat dari kurangnya kesempatan anak untuk bisa eksplorasi, artinya ketika komunitas yang positif itu semakin banyak, pilihannya semakin banyak, anak-anak bisa mudah dapat kesempatan buat eksplor. Saya suka sekarang sudah mulai banyak komunitas sepeda, komunitas anak-anak yang crafting,
mungkin perempuan yang banyak ikut ya. Cuman mungkin kita perlu eksplor nih, kira-kira anak-anak laki-laki, remaja itu sukanya eksplor di bidang apa. Nah, kalau bisa itu yang diperbanyak. Jadi buat orang tua juga atau buat orang di sekitar kita, ajak aja adik-adik yang masih SMP SMA ini untuk komunitas goes sepeda. Karena kebanyakan yang ikut kan mahasiswa-mahasiswa yang mungkin seusia kita yang juga ingin mencari banyak teman lagi. Tapi anak-anak SMP SMA ini perlu loh ikut seperti itu, saya rasa. Ya, terus sekarang kita juga punya banyak taman-taman ya. Di taman remaja dan lain sebagainya. Kalau mungkin di situ ada kegiatan workshop apa, mungkin bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, komunitas skateboard dan lain sebagainya yang juga ada di dekat, Pasar Angsodo itu kan ada taman itu. Taman baru. Itu kan bisa juga difungsikan seperti itu. Artinya ketika komunitas-komunitas positif tersebut semakin banyak pilihannya, anak-anak tuh jadi lebih punya banyak opsi. Jadi harapannya lingkungan itu jadi lebih suportif untuk bisa menyediakan dan memberikan fasilitas supaya mereka eksplorasi. Sehingga kesempatannya lebih banyak ke arah yang positif. Seperti itu. Nah, mungkin yang lainnya perpustakaan, kita punya perpustakaan yang bagus seperti itu. Coba difungsikan dengan berbagai aktivitas yang menarik lainnya. Nggak harus selalu lomba, apa sih yang mungkin bisa dieksplor? Atau mungkin kalau yang suka musik, banyak lomba-lomba musik-musik SMP, SMA kayak gitu ya. Yang nggak harus langsung keren kok. Nah, kita yang mendukung kemudian anak-anak kita, adik-adik kita, tetangga kita untuk bisa ikut kegiatan seperti itu. Jadi memang penyediaan wahana, kemudian juga area yang lebih positif ya. Betul, kalau bisa perpus atau yang lainnya sampai malam, jadi kan mereka daripada malam keluyuran ada pentas seni nih, ada tempat nih, kayak gitu. Jadi memang area-area yang lebih positif, yang membangun dan juga menyenangkan untuk anak tentunya. Baik, kita akan tahan dulu, Kak Septi dan juga Pak Kapolsek, kita akan kembali usai jeda tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan tidak terasa nih pembahasan kita sudah 1 jam dan juga tadi sudah banyak sekali pembahasan-pembahasan yang menarik seperti itu dan mungkin bisa langsung diimplementasikan atau diaplikasikan lebih lanjut. Nah, karena sudah berada di segmen terakhir, mohon izin Pak Kapolsek dan juga Kak Septi selaku psikolog kita pada hari ini, kita akan masuk sesi closing statement kurang lebih 1 menit. Boleh Pak Kapolsek, apa yang disampaikan kepada masyarakat ataupun juga secara umum? Baik, terima kasih. Kami ingin menyampaikan bahwa dari sisi keamanan akan berupaya secara maksimal dalam rangka proses untuk mengamankan dalam rangka Harkamtibmas. Nah, di sini kami minta kepada orang tua yang mempunyai anak-anak yang khusus dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ayo sama-sama kita awasi anak kita sentuh hati anak-anak kita, kemudian kita lakukan pengecekan terhadap HP-HP anak kita, kemudian ketika anak kita di jam-jam yang tidak wajar keluar, seperti malam hari keluar, kemudian knalpotnya penggunaan juga sudah nggak sesuai dengan spesifikasi, segera lakukan pencegahan dari sekarang supaya anak-anak kita semua tidak menjadi korban dalam rangka untuk geng motor ini. Kemudian kepada masyarakat kami minta ketika ada terjadi hal-hal yang sifatnya kriminal ataupun tindak pidana lainnya, silakan menghubungi di 110. Kami siap melayani Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kapolsek Jambi Timur sudah hadir pada hari ini. Kemudian Kak Septi mungkin singkat saja apa yang disampaikan kepada masyarakat secara umum. Oke, terima kasih Mas Ridho. Jadi isu kenakalan remaja ini dan bagaimana kita bisa menangguhkan dan meningkatkan moral remaja itu bukan hanya tugas 1-2 orang saja, tapi tugas kita semua. Tugas orang tua, lingkungan, tugasnya polisi, Bapak Dinas Sosial, dan semuanya. Jadi kita perlu saling bahu-membahu untuk bisa melindungi anak-anak kita, kemudian juga memberikan banyak mereka kesempatan bereksplorasi ke area yang lebih positif. Jadi perlu banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bisa mungkin kita berikan kepada mereka untuk mereka bisa lebih eksplor sehingga bisa mengarahkan energinya ke area yang lebih positif tadi. Artinya kita juga perlu memberikan energi yang positif kepada mereka, perlu berkolaborasi, juga perlu memberikan kondusivitas supaya mereka bisa merasa aman dan nyaman sehingga bisa memberikan eksplorasi dan diri mereka yang terbaik. Seperti itu.
Terima kasih banyak Kak Septiriana, selaku psikolog kita pada hari ini, dan juga sekali lagi Pak Kapolsek sudah hadir bersama kami. Dan menarik ya, pembahasan kita pada hari ini adalah bagaimana sebenarnya memberikan dukungan kepada anak agar membentuk generasi muda yang tangguh dan juga bermoral. Ada satu kata bahwasanya membentuk anak atau mendidik anak itu dibutuhkan hingga satu desa, bahkan satu negara. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh narasumber kita, tidak hanya satu unsur, tetapi semua unsur juga terlibat untuk memberikan area belajar, berkembang, bertumbuh secara positif, dan mengeksplorasi energi yang luar biasa pada anak untuk anak bisa berkembang dan mencapai aktualisasi dirinya yang terbaik. Saya Hazard Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.